Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windarti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Palembang akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja UKM PPG dengan materi bangun ruang sisi datar subbahasan unsur-unsur kubus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Kalau baik, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kita pimpin alur. Bangun ruang sisi datar. Materi tentang kubus, tapi kita akan membahas tentang unsur-unsur kubus. Sebelumnya ada yang pernah dengar kata kubus atau apa itu kubus? Belum. Nah, makanya kita akan belajar hari ini tentang unsur-unsur kubus. Apa sih manfaat dari kita belajar kubus? Pernah lihat kotak kado? Pernah lihat mungkin kotak sampah? Itu merupakan bentuk-bentuk dari si kubus. Jadi kenapa kita harus belajar unsur-unsur kubus? Karena benda-benda sehari-hari kita itu banyak yang berbentuk kubus. Dari kita tahu unsur-unsurnya, jadi kita bisa membuat bentuknya. Dari membuat bentuknya kita bisa membuat lebih banyak lagi kubus. Manfaatnya apa? Jadi kalau kalian belajar kubus, tentu kalian bisa membuat benda-benda itu. Bisa juga membuat suatu kerajinan yang mana nanti kalau kalian jual bisa dapat uang. Kita sebagai wirausaha. Jadi kita harus belajar kubus biar paham kita belajar hari ini. Banyak lagi nanti di materi selanjutnya di kelas 9 di SMA masih juga berkaitan dengan kubus. Jadi kalian harus paham tentang unsur-unsur kubus. Bisa dipahami? Bisa. Kembali materi kelas 7 dan materi SD kita, materi tentang segitiga dan segi empat. Ada yang bisa ngasih pendapat atau menyebutkan macam-macam tentang bangun segitiga dan segi empat? Siapa yang berani tunjuk tangan? Oke, Julita. Segi, 4 persegi. Ada persegi, terus persegi. Terus Ada belah ketupat, terus ada persegi panjang. ada persegi panjang. Oke, itu jenis-jenis dari segi empat. Kalau segi empat itu maksudnya apa? Itu maksudnya bahwa sisi-sisinya itu ada masuk ke persegi. Persegi itu masuk ke dalam bangun data segi empat. Oke, persegi itu bentuknya seperti apa? Kotak. Kotak ciri khas dari persegi itu apa? Kotaknya yang bagaimana?
Nah, itu untuk apa? Untuk kalian bisa mengidentifikasi kubus, menjelaskan, mendeskripsikan tentang unsur-unsur kubus, bisa menentukan panjang kerangka dari kubus, dan membuat kerangka kubus itu sendiri. Pembelajaran kita hari ini ada 3 bentuk penilaian. Jadi dalam pembelajaran ada 3 penilai, yaitu tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Langkah-langkah pembelajaran. Jadi langkah-langkah itu pembelajaran kita hari ini akan seperti apa? Tentu pertama nanti kalian akan dibentuk kelompok. Setelah dibentuk kelompok, tentunya kalian akan berdiskusi. Setelah diskusi baru kita akan presentasi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa sebelum kita pembelajaran mulai, Ibu ingin mengukur kemampuan awal kalian. Kemampuan awal kalian Ibu ambil dari pretest. Ibu bagikan soal beserta lembar jawab. Silakan kalian tulis nama dan kelas kalian. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Bisa dipahami? Bisa. Sudah selesai mengerjakan? Silakan dikumpulkan. Kumpulkan semua? Oke. Nah, ternyata ada yang sudah bisa menggambar kubus. Ada yang sudah tahu kubus itu apa. Ada juga yang masih keliru perbedaan kubus dan persegi. Oke, tidak masalah. Karena belum bisa, kita akan belajar supaya lebih bisa. Kita belajar tentang unsur-unsur kubus. Sebelum itu, coba perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar apa? Lampu gantung. Lampu gantung atau lampu hias atau lampion. Coba siapa yang bersedia membacakan ceritanya? Semua. Oke, Aldo, silakan dibaca yang keras. Seorang tukang akan membuat hiasan lampu gantung berbentuk kerangka kubus seperti gambar berikut. Dalam membuat sebuah hiasan lampu diperlukan kerangka dari besi. Jika setiap potongan besi memiliki panjang yang sama, berapa banyak potongan besi yang dibutuhkan untuk membuat 5 hiasan lampu gantung? Oke, terima kasih. Dari cerita itu apa informasi yang kita dapat? Suruh membuat lampu gantung. Membuat berapa lampu gantung? 5. Lampu gantungnya tadi bentuknya seperti apa? Kerangka kubus. Ternyata kerangka itu punya potongan besi yang ukurannya sama.
Oke. Oke, berarti rusuknya ada berapa? 6. Coba dihitung. 12. 2 dalam ruangan, di dalam kubus. Baru dia dinamakan sebagai diagonal ruang. Ada berapa kira-kira diagonal ruangnya? 4. Terus diagonal bidang, berarti dia ada di bidangnya. Ini namanya bidang diagonal. Coba sekali lagi untuk ceritanya aja. Rusuk, terus sudut, bidang apa sisi? Diagonal ruang, diagonal bidang, terus bidang ya. Untuk penamaan kubus itu hurufnya berurutan. Jadi misalkan A, B, C, D, E, F, G, H. Cara tulisnya begini. A, B, C, D ini tulisnya juga harus berurut. Kalau kita mulai A dari sini, A, berarti di sini B, di sini C, D. Kalau kita mulai A dari sini, berarti A, B, C, D. Bisa dipahami? Bisa. Jadi tulisnya nggak boleh acak ya, harus urut. A, B, C, D. Terus untuk E, F, G, H, di sini A, berarti E-nya mulai dari sini, berarti E, F, G, H. Paham? Oke, bisa. P, Q, R, S, sini T, U, V, W. Paham ya? Ini untuk menamakan suatu kubus. Ini tadi garis dari P ke Q disebut rusuk. Contohnya P, Q. Apa lagi? Q, R. Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa, berarti untuk menjawab permasalahan Pak Tukang tadi, kita akan berdiskusi. Kelompoknya berdasarkan yang sudah kita bagi tadi. Silakan duduk berkelompok masing-masing dan silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Sudah, oke. Untuk mempermudah, Ibu beri nama kelompok di sini kelompok alfa, beta, gamma, theta. Oke? Di sini kelompok apa? Alfa. Di sini? Sana? Gamma, di sini theta. Oke. Tolong satu kelompok, satu perwakilan ke depan ambil ini satu-satu. Oke. Oh, yang merah. Sudah dapat semua? Oke. Ininya ada 20, konektornya ada 10, labelnya ada 1. Silahkan dibuat kerangka kubus dan dikerjakan LKPD-nya. Ibu beri waktu 20 menit ya. Bikin berapa, Bu? Bikin 1. Ibu beri waktu 20 menit. Bisa ya. Nah, ini labelnya nanti ditempel di ujungnya, diberi nama. Tadi penamaan kubus seperti apa? A, B, C, D. Berarti kasih nama terus ditempel. Ini nama huruf A, huruf B, seperti itu. Oke, ada yang ngasih nama. Oke, silakan dilanjutkan. Jangan lupa diisi LKPD-nya. Ada yang sulit? Peot, ganti yang lain kalau peot. Ganti yang lain nggak apa-apa. Oke. Yang lain ada yang nulis. Nah, ada yang memberi nama. Dikasih nama A, B, C, D-nya. Oke. Bisa nggak? Pelan-pelan. Oke. Masang sini loh. Nah. Ya, beri nama ABCD-nya. Oke, silakan dilanjutkan. Kalau buat satu ini butuh berapa? 12. Konektornya?
Nah, dihitung ini ada 8. Itu. Ayo, label kertasnya diberi nama A, B, C, D. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rusuknya cuma A, B aja ini? Ya, Oke. Ada yang sudah selesai? Belum. Bagaimana? diagonal bidang itu tadi yang mana? Diagonal berarti kan yang miring. Bidang. Oh, yang gini ya, Bu ya? Iya, betul yang begini. Tuh, kalau misalkan kita ambil contoh ini, nah ini nih yang miring begini. Nah, ini namanya diagonal. Kalau yang ruang berarti yang di dalam ruang itu yang di sini ke sini. Ya cuma nyilang kita jangan Iya. berarti ini aja. Iya. Berarti ya cuma 2 ya, Bu ya? Kok 2? 4. Ruang 4. Diagonal bidang berarti yang di 1, 2, terus 3, 4, iya. 5, 6, Mm-mm. 7, 8, 9, 10, 12. Ya, 12, betul. Namanya apa? Dilihat. Berarti kalau diagonal ini berarti B, E. Tadi kalau satu kerangka butuh berapa rusuk? 12. Kalau 5 berarti butuh berapa rusuk? 60. 60. Satu rusuknya panjangnya 10 cm. Berarti total panjangnya ada berapa? 120. 120. Oh, ditulis. Itu tahu. Nah, apa yang diketahui dari soal itu? Panjang rusuknya kubus berapa? 20. Terus yang ditanyakan? Berapa panjangnya kalau kita membuat 5? Oke. Satu kerangka tadi berapa rusuknya? 12. Berarti kalau 5 kerangka berapa? 6. Nah, jadi kalau bikin 5 kerangka butuh 60 rusuk. Satu rusuknya 20, berarti berapa panjangnya? Bagus. Ini kalau membuat satu ini butuh berapa sedotannya? Sedotannya butuh 12. 12. Tadi Ibu kasih berapa? Kasih 20. Berarti sisa berapa? 8. 8. Terus konektornya pakai berapa yang dipakai? Sisa 2, 8. Oke. Namanya sampai huruf apa aja ini? Sampai huruf H. Sampai huruf H. Tuh buat kerangka ini butuh 12 sedotan. Kalau membuat 2 kerangka berapa sedotannya? 24. Kalau 3? 33. Nah, dapat dari mana 24 tadi? Oke, pulang lagi. Satu kerangka butuh berapa sedotan? 12. 12. 2 kerangka? 24. 24. 24 dapat dari mana kamu 24? Ya itu dikali 12 tambah 12 atau 2 dikali 12. Terus kalau 3 berarti 3 dikali 12. 3 itu sebanyak kerangkanya, 12 sebanyak sedotannya. Berarti kalau kita mau buat 5 berarti tinggal 5 dikali 12. Oke, lanjut. Jadi satu kelompok semuanya harus paham apa yang kalian tulis, apa yang kalian kerjakan. Yes. Saling dibantu. Namanya kerja kelompok berarti harus kerja sama. Oke, sudah selesai. Berarti saatnya kita presentasi. Oke, dari kelompok 4 ini ada kelompok alfa, beta, gamma, dan theta. Siapa yang mau kelompoknya maju mempresentasikan? Oke, jadi untuk LKPD aktivitas pertama, kelompok siapa yang bersedia maju menjelaskan jawabannya? Oke, kelompok beta silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuat kerangka kubus hingga terbentuk berapa banyak bahan yang dibutuhkan? Sedotan ada 12, tadi dikasih 20 dan sisa 8. Dan membutuhkan konektor 8, label kertas dibutuhkan 8 yang diberi nama A, B, C, D, E, F, G, dan H. Dari presentasi kelompok kita ada nggak kelompok yang lain
presentasinya. Oke, silakan kelompok Teta. Aldo. Membuat dua kerangka kubus berapa biasa? Untuk membuat dua kerangka kubus dibutuhkan 24 sedotan. Oke, dibutuhkan 24 sedotan. Bagaimana kelompok Teta bisa paham? Kelompok yang lain bisa dipahami? Oke, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kelompok yang bersedia menjelaskan ke depan? Oke, silahkan kelompok Alfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unsur-unsur kubus ada 6. 1 untuk 2 disebut 3 bidang atau sisi, 4 diagonal bidang, 5 diagonal ruang, 6 bidang diagonal. Untuk banyaknya ada 12. Unsur-unsurnya A, B, E, F, C, D, G, H. Sisi kubus ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bidang sisi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diagonal bidang ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Diagonal ruang ada 4, 1, 2, 3, 4. Diagonal, bidang diagonal ada 4. 1, A, B, G, H. 1, 2, 3, dan 4. Yang lain ada yang mau beri tanggapan? Oke, dari kelompok Gamma, apa yang mau kamu tanyakan? Oh, kalau ada dua kerangka kubus, berarti diagonal bidangnya ada berapa? 24. Karena 12 dikali 2. oke, 12 dikali 2. Ya, dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk aktivitas yang terakhir, kelompok siapa yang mau maju? Oke, kelompok Teta, silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pukul 20 cm. Bertanya, membuat 5 kerangka. Jawab. 1 kerangka, 5 kerangka, 15. 5 kerangka sama dengan 5 kali 2. Sebenarnya adalah 60. Jadi pada kursinya adalah 60 kali 20 sama dengan 1200. Oke, jawabannya 1200. Kelompok yang lain, adakah jawabannya yang sama atau beda? Oke, kelompok Gamma dapat berapa? 1200. Kelompok Beta? 1200. Kelompok Alpha? Sama aja, Bu. Sama aja. Sekarang Ibu tanya, kalau 1200 cm berapa meter? Berapa? 12 cm. 12 12 meter. 12 meter. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi sudah selesai. Silakan duduk sesuai seperti awal tadi. Duduk masing-masing. Silakan. Tadi kita sudah belajar tentang unsur-unsur kubus. Ada yang bisa menyebutkan unsur kubus tadi apa aja? Oke, apa Jelita? Rusuk, sisi, sudut, diagonal, bidang, terus ruang, terus oke, bidang diagonal. Oke, selain itu kalau kita mau membuat satu kerangka kubus, berapa butuh rusuknya? 12. Oke, kalau misalkan satu rusuk itu 10 cm, maka kalau membuat satu kerangka itu butuh berapa? Berapa? Aldo, tepuk tangan. Berapa Aldo? Ya. Oke, 102. Jadi kalau misalkan rusuknya 10, kita membuat satu kerangka butuhnya 120 cm. Jadi kalau mau bikin 5 berarti tinggal dikalikan 5. Kalau mau bikin 10 berarti tinggal dikalikan 10. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah. Sudah lebih paham tentang kubus? Sudah. Kalau sudah, kita mau ambil nilai post test. Oke, ini Bu bagikan soal post test. Tolong dibagikan, Nak. Oke, silakan dikerjakan, waktunya 10 menit ya. Selesai? Sudah. Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan. Sudah selesai,
kita sudah belajar tentang unsur-unsur kubus. Unsur-unsur kubus tadi ada berapa? Ada 6. Oke, rusuk tadi ada berapa? 12. Refleksi pembelajaran hari ini nanti Ibu kirim via WA. Silakan kalian isi. Tapi untuk itu ada yang mau memberi pendapat tentang pembelajaran hari ini? Oke, Aldo silakan. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Oke, terus Lebih paham mengenai kalau sudah paham, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang jaring-jaring dan luas suatu kubus. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan berkemas. Berkemas semua? Oke, sebelum pulang silakan berdoa. Ketua kelas silakan pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati di jalan, jangan lupa belajar. Ya, sama-sama, silakan pulang.